Salam kenal teman-teman semua, bisa panggil saya Ruby. Kalau di sosmed mungkin lebih dikenal dengan nama depannya, Felixandro. Saya sekarang paling aktif sebagai pengusaha, mengerjakan podcast juga sampingannya sambil sebagai content creator. Nanti di sesi saya akan cerita lebih detail bisnisnya apa. Bukan untuk pamer, tapi supaya teman-teman tahu bahwa yang bercerita di sini adalah orang yang punya pengalaman dan kredibilitas di bidang tertentu supaya sama-sama fair ya. Yes, 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 Iya. yes, yes. Mhm. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini dengar-dengar juga di webinar ini juga antusiasme sangat tinggi banget, Bro. Jadi udah 1.300 lebih ya, Bro ya, yang udah daftar. Wow. Wah, Wow. thank you banget nih teman-teman udah antusias banget untuk ngikutin webinar pada hari ini gitu ya. Jadi eksklusif nih buat teman-teman Bro Ruby kita ngobrol bareng nih, Bro. Jadi Iya, hari ini iya. topiknya kita akan discuss lebih lanjut gitu ya. Tadi mungkin Hmm. boleh di-teaser-teaser sedikit, Bro, sebelum kita lagi persiapkan untuk materinya untuk kita bisa proses nih, Bro. Siap, siap, siap. 1.300 nih udah rame banget ya. Ini kalau ibarat nikahan nih udah masuk kategori Crazy Rich Wedding nih. Wih, Nah, tapi mantap, saya senang mantap. banget karena banyak yang hadir, berarti banyak yang pengen belajar, banyak yang pengen amankan masa depan gitu ya, bareng sama BeShare. Eh, Sedikit cerita, mungkin kita akan lebih banyak ngebahas keuangan tidak dari sisi hitung-hitungannya saja, karena saya yakin teman-teman yang seneng dengan topik finance atau keuangan pasti udah bisa ngulik sendiri gitu ya. Di sosmed saya dan YouTube saya juga udah banyak ngebahas itu. Tapi seringkali yang kita lupa adalah yang bikin kita nggak bisa maju, kadang-kadang itu mental blocknya kita. Hmm, Ya, nah itu yang akan kita bahas hari ini gitu. Padahal I see. saya udah tahu kok mesti nabung, saya udah tahu kok mesti invest, tapi kok saya masih bisa kena godaan ya sama tombol Nah, sale gitu ya. Saya udah tahu kok saya mesti alokasin ini buat masa depan saya gitu ya. Tapi kok kenapa ya saya sebagai orang yang udah belajar tinggi-tinggi sampai S2, kerja di SCBD bisa kena tipu sama sama investasi bodong gitu, right? Nah, yes. itu banyak sekali perannya dengan mindset kita, dengan money personality kita. Nah, itu yang akan kita bahas hari Hmm, ini gitu. Yang pertama, siapa yang masih merasa bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Setelah saya mikir-mikir lagi gitu ya, udah ngobrol sama begitu banyak orang, saya cek-cek kenyataan dan realita di lapangan, ternyata uang bisa membeli kebahagiaan, tapi tidak semua jenis kebahagiaan. Kalau kita ngerasa uang nggak bisa membeli kebahagiaan, kita nyari uangnya pun nggak excited. Kita kerja juga merasa kayak, ya udah buat apa gua kerja? Toh uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Ketika orang mencapai pendapatan $100.000 per tahun, maka rasa sedih atau rasa misery, kesedihan itu sudah sangat jarang sekali atau bahkan tidak pernah lagi berhubungan dengan income. Dan dia jadi bisa unlock lebih banyak lagi kebahagiaan dalam hidup dia ketika udah mencapai $100.000 dan seterusnya. Apa yang mereka spend lebih banyak? Mereka menghabiskan uang lebih banyak ya untuk membeli waktu. Nah, ini salah satu bentuk teman-teman money mindset yang diturun-temurunkan, dan ketika dia turun dari satu orang ke orang yang berikutnya, maknanya luntur, kata-katanya dikopas, tapi tidak sempurna kopasnya. Jadi bukan uangnya yang jahat teman-teman, tapi kecintaan, obsesi, ambisi yang berlebihan terhadap uang, itulah yang menjadi akar dari segala kejahatan. Jadi uang itu netral teman-teman. Ini juga punya dampak yang gede banget. Orang-orang yang dulu mungkin percaya bahwa uang adalah akar segala kejahatan, sama. Ketika dia ngeliat orang yang lebih berhasil dari dia akan nyinyir. Money personality. Apa sih money personality? Ini seru nih, ini seru, 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 seru. Oh, gua ini INFJ, gua ini INTJ gitu ya. Makin ke atas itu kecenderungan untuk nabung makin bagus. Makin ke bawah, tipe orang yang cenderungnya lebih spending, lebih konsumtif. oke, itu aja. Thank you banget Bro Ruby atas waktunya dan Thank mudah-mudahan you, kita thank you. bisa
collab lagi di kemudian hari. Thank you teman-teman semuanya. Thank Yo, you. bye. Bye.